Industri helikopter masuk ke dunia pariwisata, artinya kan dia bisa menghubungkan konektivitas ke daerah-daerah objek wisata yang terpencil yang tidak bisa diakses oleh wisatawan umum ya. Jadi ini kan pasti pariwisatanya yang khusus ya. Jadi dengan adanya helikopter ini 17.000 pulau rasanya bisa terlampaui gitu ya, bisa dijangkau. Nah, harapan kami dengan nanti kalian bisa mengembangkan karir kalian di heli, mudah-mudahan ini pun juga nanti berdampak terhadap pariwisata. Jadi bagaimana orang yang ingin bepergian wisata dengan menggunakan heli dan dilayani dengan yang sebaik-baiknya. Exhibitors, kembali lagi bersama kami di channel Heli Expo Asia. Kali ini saya sudah bersama dengan Rektor dari Institut Pariwisata Trisakti bersama dengan Rektor langsung Ibu Fety. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Rahmat. Pak Rahmat apa kabar? Baik juga Ibu, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, Ibu kan saat ini menjabat sebagai Rektor dari Institut Pariwisata Trisakti, seorang akademisi dan pimpinan dari institut. Kami pengen tahu Bu, sedikit dengan latar belakang Ibu, kok bisa mencapai pada posisi ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau boleh cerita nih, saya asli dari Surabaya. Jadi pada waktu tahun 84 saya hijrah ke Jakarta, kuliahnya dari tahun 84 di Akademi Pariwisata Trisakti. Pada waktu itu Institut Pariwisata Trisakti namanya masih Akademi. Lalu setelah saya lulus kuliah, alhamdulillah juga bersyukur langsung bekerja, diterima kerja dengan menduduki posisi jabatan, diawali dari Taman Safari. Lalu setelah itu saya diminta untuk sebagai asisten dosen. Karir saya diangkat tetap di Pariwisata Trisakti itu sejak tahun 89. Bersyukur kemarin tanggal 2 Juni Dies Natalis Institut Pariwisata Trisakti yang ke-56, saya ternyata mengabdi sudah 35 tahun. Oh, cukup lama Ibu ya. Alhamdulillah, 35 tahun mengabdi di Institut Pariwisata Trisakti. Tapi awet muda. Terima kasih. Jadi bersyukur juga sih kemarin tanggal 8 Juli juga milad saya. Jadi kalau dihitung dari kelahiran sampai bergabung itu lebih lama mengabdikan diri untuk dunia pendidikan. Memang dari dulu cita-cita saya itu ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Allah kabulkan, akhirnya sebagai dosen dan sekarang diberikan amanah untuk sebagai memimpin Institut Pariwisata Trisakti ini. Jadi sebutannya ya kalau sekolah tinggi ketua, sekarang Ibu bisa dibilang rektor pertama dong. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rahmat. Iya, seorang pemimpin wanita lagi. Amin, amin ya rabbal Luar biasa. alamin. Nah, Ibu, ke pertanyaan selanjutnya, kan kalau boleh disebut bahwa Institut Pariwisata Trisakti ini adalah the first private tourism institution in Indonesia, Ibu. Ya. With more than 50 years of experience in providing hospitality and tourism. Apa bentuk usaha dari yang dilakukan saat ini untuk melanjutkan visi dan misi tersebut? Institut Pariwisata Trisakti ini, mengingat sudah lebih dari 50 tahun. Silakan Ibu. Jadi begini Pak Rahmat, bagaimana kami menjaga keberlanjutan dari visi misi kami untuk bisa menjadi tetap perguruan tinggi yang unggul, karena kami bersyukur Institut Pariwisata Trisakti sudah mendapatkan akreditasi unggul. Artinya apa? Mendapatkan unggul itu harus selalu dijaga bagaimana supaya tetap yang berkelanjutan. Maka dari itu untuk menjaga hal ini, karena kami di bidang pendidikan, jadi kami tetap tidak lari dari Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan pendidikan, kami juga tidak ingin di dalam pendidikan itu proses hanya tingkatnya nasional, tapi bagaimana kami berkolaborasi dengan
perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Alhamdulillah kami berkesempatan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang di luar negeri, antara lain di negara Malaysia dengan UCSI, lalu dengan negara di China di Guilin dengan CTU, lalu dengan Swiss dengan IMI. Jadi itu ada mahasiswa yang double degree. Nah, khususnya kalau mereka dapat double degree dengan IMI, kita memberikan kesempatan mereka untuk juga bisa belajar, tidak hanya belajar di Trisakti, tapi mereka juga bisa memilih belajar di tempat negara yang lain, misalnya bisa memilih di Malaysia, bisa memilih di Korea, atau juga bisa memilih di China. Baru setelah itu mereka melanjutkan studinya di IMI Swiss. Artinya apa? Kita betul-betul ingin membekali mahasiswa-mahasiswi kami yang alhamdulillah saat ini tuh jumlah alumninya udah sampai hampir di angka 20.000 gitu alumni kami. Nah, artinya apa? Kalau kami tidak menjaga anak didik kami, menjadikan alumni-alumni yang profesional, alumni yang unggul, pasti mereka tidak bisa dipergunakan di masyarakat. Nah, ini baru dari sisi pendidikannya aja, tapi nanti akan lebih didetailkan oleh Wakil Rektor 1 saya, Pak Agus. Nah, terkait dengan penelitian dan pengabdian, kalau tugasnya dosen tetap harus melakukan penelitian dan pengabdian, tetapi regulasi dari kementerian itu tidak hanya dosen aja yang melakukan penelitian dan pengabdian, tapi juga melibatkan mahasiswa. Jadi mahasiswa juga melakukan penelitian dan pengabdian gitu. Nah, lalu selain itu juga bagaimana kami juga mengirimkan dosen. Jadi kalau tadi kita bicara global, jadi dosen itu tidak hanya mengajar di IPT Pariwisata Trisakti, tapi mereka juga kita berikan kesempatan sebagai visiting professor dengan pendidikan-pendidikan partner yang ada di luar negeri. Nah, mudah-mudahan sekali lagi dengan kehadirannya dari White Sky di kami merasa bersyukur. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan tempat karir baru, peluang baru bagi alumni kami. Luar biasa, Ibu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Wakil Rektor. Nah, Pak Warek, menurut pandangan Bapak ya, apa sih peran penting pariwisata dalam mendukung ekonomi dan juga industri penerbangan di Indonesia, khususnya untuk penerbangan helikopter, Pak? Terlebih khusus untuk industri heli ini tadi saya sampaikan. Silakan Pak Warek. Ya, jadi gini, kalau di pariwisata itu Indonesia kan terdiri dari berapa ribu pulau ya, 17.000 pulau. Dan ini kalau ada industri industri helikopter masuk ke dunia pariwisata, artinya kan dia bisa menghubungkan konektivitas ke daerah-daerah objek wisata yang terpencil yang tidak bisa diakses oleh wisatawan umum ya. Jadi ini kan pasti pariwisatanya yang khusus ya, dengan tingkat premiumnya. Nah, ini sangat memberikan devisa baik bagi Indonesia. Dengan begitu perekonomian di suatu kawasan wisata tersebut akan menjadi lebih baik, jadi premium. Nah, ini. Nah, yang pertanyaan selanjutnya Pak ya, kalau menurut tanggapan Bapak, seberapa pengaruhnya peran mahasiswa dari Institut Pariwisata Trisakti ini Pak untuk mengenal dan memahami industri penerbangan helikopter yang tentunya juga dapat bermanfaat untuk sektor wisata Pak? Apakah memungkinkan mahasiswa Bapak ini untuk berkolaborasi strategis dengan industri helikopter? Silakan Pak. Baik, ini sebenarnya suatu peluang peluang kerja yang baik dengan adanya perkembangan diversifikasi produk pariwisata, khususnya dengan melihat industri helikopter ya, untuk sebagai konektivitas antara objek wisata dan orang untuk pengangkutan. Nah, jadi dari sisi mahasiswa ini akan ada, saya lihat ada 3 challenge ya, atau peluang lah. Yang pertama, mahasiswa itu punya kesempatan magang di luar perhotelan atau industri pariwisata lainnya, karena industri helikopter ini di bidang pariwisata kan baru kan. Ya, emang nggak apa-apa Pak, mahasiswa Bapak yang biasa di hotel terus ke helikopter gitu?
nggak apa-apa asal jangan bagian teknis ya. Kalau dia bagian service excellence-nya, Iya. bagian membuat paket turnya itu sangat bagus. Nah, kalau dibuat paket tur justru sangat bagus nih, akan menimbulkan apa ya, paket wisata yang tidak normal ya, dalam arti yang niche market. Jadi yang niche market ini pariwisata menjadi diversifikasi produk yang macam-macam. Karena Indonesia ini sangat punya peluang ya, misalnya penerbangan di laut ya. Nah, itu kan belum dikembangkan secara masif. Yang ketiga yang tadi saya lihat ini peluang kerja saya lihat. Ya. Peluang kerja bagus bagi mahasiswa ke depan. Kalau biasanya mereka tahunya industri perhotelan, industri theme park, industri destinasi. Nah, ini ada dia bekerja di industri perhelikopteran gitu ya, yang khususnya menangani pelayanan gitu ya. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Wakil Rektor 3. Nah, Ibu Warek, dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 kepulauan dari Sabang sampai Merauke, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Ibu. Nah, hubungannya dengan helikopter tentunya ini kan kita bilang sangat signifikan dalam konteks pariwisata khususnya dan transportasi. Nah, heli ini menghubungkan pulau-pulau yang sulit dijangkau melalui transportasi darat dan laut. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal ini dengan konteks pariwisata? Silakan, Ibu. Oke, Ya. baik. Tentunya dengan adanya moda transportasi yang sekarang ini sudah sangat modern ya, artinya di mana bandara-bandara Indonesia tentunya tidak akan bisa menjangkau pulau-pulau yang kecil atau pulau-pulau yang agak jauh gitu ya. Jadi dengan adanya helikopter ini 17.000 pulau rasanya bisa terlampaui gitu ya, bisa dijangkau. Dan ini sangat bisa menunjang pariwisata dan mengembangkan pariwisata di daerah-daerah yang mereka tidak memiliki lokasi untuk bandara. Nah, dengan adanya transportasi helikopter ini memudahkan para wisatawan tentunya membeli paket-paket tur yang memang special interest. Jadi orang-orang yang khusus untuk berlibur ke daerah tertentu dengan daya jangkau yang cukup lumayan jauh sehingga bisa mendapatkan transportasi yang sesuai lah dengan jarak tempuhnya seperti itu. Saya rasa ini sangat bagus sekali ya. Jadi pengembangan pariwisata tidak hanya terpaku pada moda transportasi yang ada, tapi juga sudah punya alternatif bahwa helikopter sekarang ini juga bisa terjangkau. Areanya tidak terlalu dibutuhkan yang besar sekali, tapi bisa mendarat di lokasi-lokasi yang memang bisa dijangkau untuk daerah destinasi wisata yang bagus-bagus seperti itu. Baik. Nah, terkait pertanyaan selanjutnya, Ibu, pada 20 sampai 24 Agustus mendatang, kami akan mengadakan Heli Expo Asia, di mana ini adalah industri pameran helikopter yang secara internasional skalanya. Kami juga mengundang mahasiswa dari IPT. Nah, di sini mereka akan mendapatkan forum edukasi, lomba. Tanggapan Ibu, pendapat Ibu jika para mahasiswa Ibu dilibatkan dalam kegiatan ini seperti apa, Ibu? Silakan. Oke. Tentunya kami sangat beruntung dan sangat berterima kasih sudah diikut sertakan ya mahasiswa kami ini akan terbuka wawasannya. Ya, karena salah satu pembelajaran di dalam prodi usaha perjalanan wisata atau travel business, tentunya mereka juga belajar tentang moda transportasi untuk pariwisata. Dengan adanya kegiatan Expo ini mereka akan bisa belajar banyak bahwa helikopter itu bisa juga punya fungsi khusus untuk penerbangan menuju ke tempat destinasi wisata, mengangkut para wisatawan gitu, dan mereka bahkan mungkin bisa membuat paket-paket tur yang dengan special interest tadi, menggunakan moda transportasi khusus untuk para wisatawan yang mereka memang punya keinginan untuk menjangkau tempat-tempat yang lebih baik, lebih cantik, tapi tidak ada penerbangan khusus ke sana. Nah, ini kan salah satunya momentum mereka bisa belajar, kemudian memperkaya pengalaman mereka juga pada expo tersebut. Kita akan bawa mahasiswa untuk datang, belajar, mungkin tidak hanya dari travel business. Kita lihat juga nanti mahasiswa dari usaha pariwisata, S1 pariwisata, ataupun yang perhotelan. Sehingga mereka bisa punya satu wawasan juga ya, bagaimana industri perhotelan ini juga bergandengan tangan dengan industri moda transportasi helikopter. Di S1 pariwisata, bagaimana destinasi itu bisa terjangkau, mendatangkan wisatawannya dengan salah satu fasilitas
ya, fasilitas sarana dan prasarana untuk mendatangkan wisatawan seperti itu. Wah, oke. Nah, kembali lagi sekarang dengan Ibu Rektor. Terakhir Ibu, mungkin Ibu boleh nggak sih memberikan pesan khusus ya dari Ibu untuk seluruh mahasiswa di Institut Pariwisata Trisakti ini dalam mempersiapkan masa depannya yang ingin berkarir di industri penerbangan. Pasti sudah banyak yang di penerbangan, tapi kali ini penerbangan yang khusus helikopter. Silahkan Ibu. Oke, jadi kepada para alumni ataupun calon alumni, kami berpesan. Kami juga terima kasih karena alumni sebelumnya sudah ada yang berkiprah di dunia travel airline penerbangan, juga ada yang sudah sampai menjadi pilot. Nah, sekarang dengan kehadirannya dari White Sky terkait dengan heli, kami berharap ini itu juga bisa menjadikan peluang karir bagi kalian. Contohnya tadi juga disampaikan oleh Pak Rahmat bagaimana untuk bisa memberikan service excellent di heli tersebut. Nah, harapan kami dengan nanti kalian bisa mengembangkan karir kalian di heli, mudah-mudahan ini pun juga nanti berdampak terhadap pariwisata. Jadi bagaimana orang yang ingin bepergian wisata dengan menggunakan heli dan dilayani dengan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berkah sukses selalu untuk White Sky dan mudah-mudahan White Sky lebih berkiprah lagi dan lebih dikenal lagi. Sukses selalu untuk White Sky, sukses untuk acara heli. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya, begitupun juga sebaliknya. Terima kasih Bu Rektor, salam sehat untuk kita semua. Dan itu dia tadi Hexiators, perbincangan kita dengan Rektor dari Institut Pariwisata Trisakti, juga beserta jajaran dari Wakil Rektor, telah memberikan banyak kita insight dan pandangan mengenai industri helikopter. Dan jangan lupa untuk datang ke Heli Expo Asia 2025 20-24 Agustus di Cengkareng Heliport, Tangerang. Sampai jumpa.